Di dunia sepak bola, nama Cristiano Ronaldo itu ibarat cabai rawit, kecil di umur tapi pedas prestasinya. Udah 40 tahun lewat dikit, tapi skillnya masih bikin bek lawan mikir dua kali mau maju atau pulang kampung jadi petani. Tapi anehnya nih, di daftar calon peraih Ballon d'Or 2025, nama doi malah ngilang kayak sinyal wifi di rumah pas hujan badai. Padahal, CR7 masih gacor di lapangan. Lari kencang, gocek lincah, cetak gol kayak lagi panen padi di musim kemarau. Tapi entah kenapa, panitia Ballon d'Or seakan ngeghosting dia. Mirip gebetan yang udah cocok tapi tiba-tiba bilang, kita temenan aja, ya. France Football resmi ngumumin daftar 30 nama calon peraih Ballon d'Or 2025 pada Kamis, tanggal 7 Agustus tahun 2025. Nama-nama beken bermunculan, tapi dua legenda hidup malah absen, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ini bukan kejadian sekali doang. Udah 2 tahun berturut-turut mereka berdua barengan nggak masuk nominasi. Sejak keduanya memutuskan pindah dari Eropa, kayaknya nilai jual mereka di mata penghargaan ini menurun drastis. Padahal, mereka dulu nguasain panggung Ballon d'Or lebih dari 1 dekade kayak duet penyanyi legendaris yang nggak pernah absen di chart lagu. Banyak yang menilai, jurinya punya standar, main di Eropa atau nggak dihitung. Kalau buat Messi sih, alasannya lumayan masuk akal. Doi masih gacor di Inter Miami dengan 24 gol dan 10 assist dari 31 laga musim ini. Masalahnya, Messi jarang banget tampil bareng timnas Argentina. Cedera jadi kambing hitam kenapa La Pilga minim banget main di level internasional tahun ini. Nah, kalau Ronaldo, ini yang bikin banyak orang geleng kepala. CR7 justru tampil gila-gilaan bareng Al Nassr di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Doi mencatatkan 35 gol dan bikin 4 assist buat klubnya di sepanjang musim lalu. Angka yang bikin striker muda cuma bisa nyeruput kopi sambil iri. Belum lagi prestasi bareng timnas Portugal yang sukses juara UEFA Nations League 2025. Di turnamen itu, Ronaldo tampil kayak lagi, ngegas mode karir di game bola. Total 8 gol berhasil ia cetak, termasuk 1 di final lawan Spanyol. Gol itu ikut mengantarkan Portugal angkat trofi, bikin fans pada pesta pora sampai lupa pulang. Dengan statistik kayak begitu, wajar kalau banyak yang bingung kenapa dia nggak masuk daftar nominasi. Rasanya kayak nilai ujian 100 tapi tetap nggak lulus gara-gara kriteria rahasia. Ronaldo sendiri baru buka suara setelah laga pramusim Al Nassr vs Rio Ave. Pertandingan itu digelar Jumat dini hari WIB, tanggal 8 Agustus tahun 2025. Begitu laga kelar, wartawan langsung nyamperin Doi, nanya soal nggak masuk nominasi. CR7 cuma ngasih komentar singkat tapi nyeleneh. Nggak ada drama marah-marah atau nangis lebay, tapi senyumnya licik kayak tahu rahasia besar. Kalau nggak masuk daftar, berarti daftar itu belum lengkap, katanya sambil ketawa tipis. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada bumbu sarkas yang halus di dalamnya. Fans langsung heboh di media sosial. Banyak yang bilang Ronaldo, baper elegan. Ada juga yang bikin meme, foto daftar nominasi kosong terus diisi foto Ronaldo doang. Meski nggak masuk nominasi, kiprahnya di lapangan tetap nggak terbantahkan. Usianya nggak menghalangi nafsu mencetak gol. Bahkan, ada yang yakin musim depan Doi bisa makin garang. Kakek-kakek ini belum habis, kata salah satu netizen sambil upload video gol salto CR7. Buat Ronaldo, Ballon d'Or cuma penghargaan. Gol adalah bahasa cintanya. Trofi pribadi itu bonus, tapi kemenangan tim dan cinta fans tetap nomor 1 di hatinya. Doi seakan mau bilang, mereka boleh nggak ngakuin gue, tapi angka nggak bisa bohong. Ronaldo juga dikenal tipe yang nggak pernah berhenti berusaha. Tahun depan, dia siap balas semua keraguan lewat permainan di lapangan. Bahkan di usianya sekarang, stamina dan instingnya masih bikin lawan frustrasi. Dia tahu cara memanfaatkan peluang sekecil apapun jadi gol. Gaya mainnya memang udah agak berubah, tapi naluri predatornya masih sama seperti 15 tahun lalu. Di Portugal, dia tetap jadi panutan. Pemain muda banyak belajar dari kerja keras dan dedikasinya. Publik pun masih percaya, kalau Ronaldo mau, dia bisa kembali masuk daftar nominasi di tahun-tahun mendatang. Bagi CR7, sepak bola bukan sekadar profesi. Ini adalah panggung hidupnya, tempat dia membuktikan bahwa umur hanyalah angka. Dia tahu, sorotan dunia nggak akan hilang meski namanya nggak tercetak di kertas nominasi. Karena setiap gol yang ia buat, adalah pengumuman bahwa Cristiano Ronaldo masih di sini. Dan kalau ada yang bilang eranya sudah selesai, mungkin itu cuma karena mereka nggak siap melihat Ronaldo membuktikan sebaliknya. Karena bagi CR7, bicara itu murah, tapi gol itu nggak ternilai harganya. Walau namanya absen di daftar Ballon d'Or, Ronaldo kayaknya nggak peduli.
Buat dia, musim baru adalah kesempatan baru buat ngegas lagi. Fans Al Nassr pun nggak ambil pusing. Mereka percaya, CR7 bakal tetap jadi mesin gol di Liga Arab Saudi, apalagi duetnya dengan Talisca musim ini udah kayak pasangan duet dangdut, saling isi, saling nyenengin. Bahkan pelatih Al Nassr sempat bilang kalau Ronaldo itu, lawan sekaligus pelatih di lapangan. Soalnya, doi bukan cuma ngegol, tapi juga ngatur ritme permainan. Di Portugal, para penggemar malah udah mulai kampanye di media sosial buat nunjukin bahwa pencapaian Ronaldo tahun ini layak diakui. Ada yang bikin video kompilasi gol-golnya, lengkap sama backsound lagu motivasi yang bikin merinding. Media lokal Portugal pun ikut nimbrung, nyindir halus France Football. Mereka bilang, kalau ini bukan performa Ballon d'Or, lalu apa? Ronaldo sendiri memilih kalem. Dia cuma fokus latihan, sesekali upload foto di gym sambil caption, "Green never stops." Fans tahu, itu kode bahwa dia lagi siapin kejutan musim depan. Kalau soal motivasi, CR7 memang nggak ada obat. Dia tipe orang yang justru makin semangat kalau diremehkan. Udah kayak naga tidur yang kebangun karena ada yang senggol buntutnya. Sumber dalam tim Portugal bilang, Ronaldo bahkan udah pasang target pribadi di musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Katanya, dia mau cetak rekor gol baru di Liga Arab dan bawa Portugal lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status tak terkalahkan. Ngomong-ngomong soal rekor, daftar pencapaian Ronaldo udah kayak daftar belanja bulanan, panjang banget dan nggak habis-habis. Dari top skor Liga Champions sampai pencetak gol terbanyak internasional, semuanya ada di CV-nya. Makanya, meski nggak ada di daftar Ballon d'Or tahun ini, dia masih punya sesuatu yang lebih berharga, warisan sepak bola yang nggak bisa dicabut oleh siapapun. Buat fans, CR7 bukan cuma soal trofi. Dia adalah simbol kegigihan, kerja keras, dan mental nggak mau kalah. Musim baru ini, dia akan kembali dengan seragam kuning Al Nassr, siap ngegas dari menit pertama sampai peluit akhir. Dan siapa tahu, kalau musim ini dia lebih gila lagi, mungkin tahun depan France Football nggak akan punya alasan buat ninggalin namanya di daftar. Karena kalau ada satu hal yang sejarah udah ajarin kita, itu adalah, jangan pernah meremehkan Cristiano Ronaldo. Doi udah sering jatuh, tapi selalu bangkit dengan cara yang lebih spektakuler. Dan musim tahun 2025 sampai tahun 2026 ini, dunia mungkin bakal lihat babak baru dari cerita panjang seorang mega bintang yang belum mau padam. Musim baru tahun 2025 sampai tahun 2026 ini, Cristiano Ronaldo ibarat naga yang baru bangun tidur, lapar, bertenaga, dan siap memangsa gawang lawan. Fans Al Nassr udah nggak sabar nunggu debut kompetitifnya musim ini. Kalau lihat dari pramusim kemarin, pergerakan Ronaldo masih rapi, sprintnya tetap bikin bek lawan ngos-ngosan, dan finishingnya masih dingin kayak es batu di gelas es teh. Duet mautnya sama Talisca diprediksi bakal jadi mimpi buruk semua kiper di Liga Arab. Satu umpan terobosan, CR7 langsung lepas dari jebakan offside, tinggal, siu, dan stadion meledak. Liga Arab sendiri makin ramai musim ini karena banyak pemain bintang Eropa yang hijrah. Tapi Ronaldo udah kasih kode, dia bukan mau sekadar ikut-ikutan, dia mau tetap jadi bos besar di sana. Kalau di Liga Champions Asia, Al Nassr juga punya kans besar melaju jauh. Ronaldo yang udah kenyang pengalaman bakal jadi pemimpin mental buat rekan setimnya. Di level timnas, Portugal punya jadwal padat buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Fans yakin, Ronaldo nggak akan sekadar numpang nama di skuad, tapi bakal tetap jadi mesin gol andalan. Apalagi, pelatih Roberto Martinez kelihatannya paham cara memaksimalkan Ronaldo. Doi dikasih peran yang pas, nggak terlalu capek lari, tapi tetap di posisi yang bikin peluang datang. Kalau skenario terbaik terjadi, Ronaldo bisa tutup musim dengan 40 plus gol di semua kompetisi. Itu berarti peluang masuk Ballon d'Or 2026 bakal terbuka lebar lagi. Bayangin aja, tahun depan France Football terpaksa nulis, Cristiano Ronaldo kembali ke daftar. Fans langsung pesta pora, haters terdiam sambil minum teh hangat. Tapi yang paling penting, Ronaldo udah buktikan bahwa pindah keluar Eropa bukan berarti pensiun dini. Justru dia nikmatin permainan, sambil tetap kasih performa kelas dunia. Buat dia, sepak bola itu kayak cinta pertama, nggak akan pernah hilang dari hati. Selama fisiknya masih kuat, dia bakal terus ngejar bola dan ngejar gol. Jadi kalau ada yang bilang eranya udah selesai, jawabannya cuma satu, tunggu sampai peluit panjang musim ini, baru kita lihat siapa yang masih berdiri di puncak. Karena seperti pantun favorit fans Ronaldo, beli semangka di pasar minggu, makan di rumah sambil nonton siaran. Kalau Ronaldo masih main begitu, siap-siap Ballon d'Or balik ke tangan tuan.